Definisi sumber sejarah. Sumber sejarah adalah seluruh informasi yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk merekonstruksi atau menyusun kembali peristiwa masa lalu. Informasi yang diperoleh dari data atau sumber sejarah adalah keterangan sekitar apa yang terjadi, siapa pelakunya, di mana peristiwa itu terjadi, dan kapan peristiwa itu terjadi. Jenis-jenis sumber sejarah. Jenis sumber sejarah terbagi menjadi 3. Pertama, sumber tertulis. Yang kedua, sumber lisan. Dan yang ketiga adalah sumber benda. Sumber tertulis. Sumber tertulis adalah keterangan tentang peristiwa masa lalu yang disampaikan secara tertulis dengan menggunakan media tulis seperti batu dan kertas. Sumber tertulis dengan menggunakan batu disebut prasasti. Yang kedua, sumber lisan. Data atau sumber sejarah tidak semuanya ditulis. Banyak juga data atau sumber sejarah yang tidak tertulis. Jenis data atau sumber sejarah ini disebut sebagai data atau sumber lisan. Cara memperolehnya melalui teknik wawancara kepada pelaku atau saksi sejarah. Sekarang kita bahas pelaku sejarah. Pelaku sejarah adalah orang yang secara langsung terlibat dalam peristiwa sejarah. Sebagai contoh, Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta pelaku sejarah dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, saksi sejarah. Saksi sejarah adalah orang yang mengetahui suatu peristiwa sejarah tetapi tidak terlibat secara langsung. Misalnya, masyarakat sekitar tempat tinggal Presiden Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur yang menyaksikan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Kekurangan dari sejarah lisan. Yang pertama, adanya keterbatasan daya ingat seseorang atau pelaku atau saksi sejarah terhadap suatu peristiwa yang diketahuinya. Yang kedua, memiliki subjektivitas yang tinggi, dikarenakan sudut pandang yang berbeda dari masing-masing pelaku dan saksi terhadap suatu peristiwa, sehingga mereka akan cenderung memperbesar perannya dan menutupi kekurangannya. Yang terakhir, sumber benda. Sumber benda disebut juga sebagai sumber korporal, yaitu sumber sejarah yang diperoleh dari peninggalan benda-benda kebudayaan. Misalnya, alat-alat benda budaya seperti kapak, gerabah, perhiasan, manik-manik, candi, dan patung. Sebagian sumber benda ini terdapat di museum, dan sebagiannya lagi dapat disaksikan secara langsung di lokasi, seperti Candi Prambanan, Candi Borobudur, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu sifat sumber sejarah. Sifat sumber sejarah terbagi menjadi 2, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Yang pertama, sumber primer. Sumber primer disebut juga sumber utama atau sumber asli. Contoh sumber primer tertulis adalah arsip-arsip. Arsip dikatakan sebagai sumber primer karena ditulis pada saat terjadinya peristiwa tersebut. Dalam sumber lisan, yang disebut sumber primer adalah informasi yang diberikan langsung oleh pelaku sejarah. Yang kedua, sumber sekunder. Sumber sekunder disebut juga dengan sumber kedua. Contoh sumber sekunder tertulis adalah surat kabar. Sumber yang ditulis oleh sejarawan berdasarkan sumber primer atau sumber yang bukan merupakan kesaksian langsung pada periode sejarah yang diteliti oleh sejarawan.